adik-adik, kembali lagi di channelnya Kak Eka, Kinetic Education. Kali ini Kak Eka akan melanjutkan pembahasan Kak Eka mengenai perhitungan kimia bagian kedua ya. Di video sebelumnya Kak Eka sudah menjelaskan mengenai hubungan konsep mol dengan jumlah partikel dan massa. Nah, di kali ini, di bagian kedua ini khusus Kak Eka akan membahas mengenai hubungan konsep mol dalam keadaan standar dan non-standar. Jadi, agar adik-adik mudah memahami penjelasan Kak Eka dan materinya dapat dimengerti, adik-adik mesti tonton videonya Kak Eka sampai selesai, oke? Kenapa sih ya penting sekali dalam konsep mol itu kalau sudah berhubungan dengan volume molar harus dibagi menjadi dua keadaan, yaitu keadaan standar dan keadaan non-standar. Jadi yang dimaksud dengan volume molar tersebut adalah volume 1 mol gas pada suhu dan tekanan tertentu. Nah, volume molar gas ini sangat bergantung sekali pada suhu dan tekanan tertentu, sehingga inilah yang mengakibatkan dibagi menjadi dua keadaan, di mana keadaan yang pertama adalah keadaan standar dan keadaan kedua adalah keadaan non-standar. Dan pertama, Kak Eka akan membahas mengenai keadaan standar ya. Yang dimaksud dengan keadaan standar di sini kalau kita singkat dengan STP dan biasa sekali dalam perhitungan kimia, singkatan ini selalu muncul dalam soal. Kalau nggak ada di dalam soal, nggak ada singkatan STP, itu pasti dikasih tahu keadaan standar. Kalaupun tidak ada kata standar atau singkatan STP di dalam perhitungan kimia, pasti akan dikasih tahu suhu dan tekanannya. Kenapa? Karena keadaan standar itu kondisinya mesti pada suhu 0 derajat Celcius dengan 1 atmosfer tekanannya ya. Jadi adik-adik kalau sudah suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer, ini sudah menunjukkan bahwa soal tersebut atau percobaan tersebut dalam keadaan standar. Nah, untuk mencari volume dalam keadaan standar, tinggal adik-adik memakai formula di mana mol dikali 22,4 tetapan standarnya. Nah, kalau diminta di dalam soal molnya, maka tinggal adik-adik volume dibagi 22,4. Ingat ya, satuan volume di sini adalah liter, oke? Nah, di video sebelumnya yang Kak Eka bahas mengenai jumlah partikel dan massa, gitu ya. Jadi kita bisa mengkombinasikan sekarang dengan menambahkan hubungan mol dalam keadaan standar. Sehingga kombinasi ini kita akan bisa pakai dalam perhitungan-perhitungan di mana soalnya mengkaitkan jumlah partikel atau massa dalam keadaan standar. Contoh, biar gampang adik-adik. Nah, di sini contoh yang pertama adalah soalnya massa 4,48 liter gas klorin dengan AR-nya Cl sama dengan 35,5 pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Jadi, di sini sudah terlihat sekali bahwa perhitungan ini dalam kondisi standar atau keadaan standar. Kenapa? Karena di dalam soal diketahui suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer ya. Sedangkan yang ditanya adalah massa gas klorin dalam 4,48 liter. Sehingga adik-adik bisa pakai hubungan massa dengan kombinasi massa dengan keadaan mol STP, sehingga di sini bisa dipakai formula seperti ini ya. Volume per 22,4 sama dengan gram per ml Cl2. Kenapa bisa mr yang kita pakai? Karena di sini katanya adalah gas klorin. Kalau gas klorin itu rumus kimianya adalah Cl2. Maka adik-adik harus pakai mr. Nah, tinggal kita masukkan untuk mencari mr, adik-adik sudah bisa kan? Ya, dimasukkan 4,48 dibagi 22,4 itu 0,2 ya, sama dengan gram per 71. Oke, kali silang, sehingga adik-adik dapatkan massa gas klorinnya adalah 0,2 dikali 71 yaitu 14,2 gram. Jadi,
massa 4,48 liter gas klorin adalah 14,2 gram. Nah, ini kombinasi yang pertama. Terus, yang selanjutnya, hubungannya kombinasi dengan jumlah partikel, contohnya seperti ini. Oke. Nah, ditanya, di antara ini A, B, C, D, E, ya, yang mempunyai jumlah atom paling banyak pada keadaan standar adalah jumlah atom. Karena diminta jumlah atom itu berhubungan sekali dengan jumlah partikel. Ya, jadi partikel di sini, jumlah partikel di sini diminta satuannya adalah atom. Ya, di mana rumus untuk mencari jumlah partikel atom tinggal adik-adik jumlah atom kali mol kali tetapan Avogadro ya. Bedanya karena keadaan standar berarti molnya harus kita ubah ya menggunakan volume dibagi dengan 22,4 dan di sini KK ganti tetapan Avogadro-nya dengan L ya karena semua ini nanti akan dikali L. Jadi kita nggak usah ngaliin 0,02 kali 10 pangkat 23 karena nanti pasti ada L-nya. Jadi nanti belakangnya ada kali L, oke? Nah, jadi kita cari satu per satu. Nah, misalkan yang pertama adalah kita nyari jumlah partikel atom dalam 2 liter metana ya. Adik-adik hitung jumlah atomnya ada berapa? H-nya ada 4, C-nya ada 1, berarti totalnya ada 5. Dengan volumenya 2, berarti 2 dibagi 22,4 dikali 5 dikali tetapan Avogadro. Sehingga akan didapat 0,45 kali tetapan Avogadro atom. Oke. Untuk langkah selanjutnya itu sama ya, untuk mencari 3 liter dalam senyawa C2H4, begitu juga dicari dalam CO2, SO2, dan C2H6. Nah, kalau kita lihat, di sini yang membedakan mereka adalah volume dan jumlah atomnya. Dan itu sangat berkaitan sekali dengan jumlah partikel atom yang besar tuh yang mana. Oke, jadi kalau dalam senyawa C2H4 di sini didapat dengan atomnya 2 tambah 4, 6, didapat 0,8 kali tetapan Avogadro. Oke, volumenya 3. Oke, makanya di sini ganti dengan 3. Kemudian dalam 4 liter CO2, jumlah atom CO2 adalah 3, O-nya 2, C-nya 1, dengan volume 4. Oke, didapat 0,54 kali tetapan Avogadro. Nah, begitupun selanjutnya. Sehingga di antara ini, yang memiliki jumlah atom paling banyak adalah 3 liter C2H4. Oke, paham ya adik-adik ya? Semoga paham. Oke, nah selanjutnya KK akan menjelaskan keadaan yang kedua, yaitu keadaan non-standar. Yang dimaksud dengan keadaan non-standar atau non-STP di sini adalah di mana pengubah molnya menjadi volume atau sebaliknya dapat menggunakan, di sini adik-adik dapat menggunakan persamaan ideal atau dengan menggunakan gas perbandingan ya, sesuai dengan hukumnya ada 2 yang sudah KK jelaskan juga sebelumnya. Di sini ada hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro ya. Nah, pertama itu adalah persamaan gas ideal. Nah, yang dimaksud dengan persamaan gas ideal di sini syaratnya harus non standar. Yang dimaksud dengan non standar berarti suhunya diketahui, tekanannya diketahui. Jadi suhunya pasti di luar 0 derajat Celcius ya. Dimana untuk rumus untuk mencari keadaan gas ideal ini adalah Vv sama dengan nRT. Nah, V itu adalah tekanan gas dengan satuan atmosfer, T itu suhu gas dengan satuan nanti Kelvin. Jadi kalau di dalam soal dikasih tahu suhunya adalah derajat Celcius, harus diubah jadi Kelvin dengan cara ditambahkan 273. Kemudian N di sini adalah mol gas dan R itu adalah tetapan gas yang nilainya 0,082 ya. Kalau KK sendiri menghafalkannya adalah 0,08 saja gitu ya. Sedangkan di V adalah volume dengan satuan liter ya. Contoh biar adik-adik mudah, di sini ditanyakan dalam soal ini berapa volume gas hidrogen yang terdapat dalam balon pada suhu 27 derajat Celcius jika tekanan gas hidrogennya 2 atmosfer dan beratnya adalah 0,5 gram. Nah, sudah diketahui R-nya adalah 0,082. Di sini sudah jelas sekali soalnya ada suhunya 27 derajat Celcius di luar 0 derajat Celcius. Kemudian tekanannya 2 atmosfer di luar 1 atm. Di sini sudah menunjukkan bahwa dia adalah keadaan non standar. Dan kenapa harus penyelesaian soal ini menggunakan persamaan gas ideal? Gampangnya adalah di sini ada R-nya, adik-adik. Oke, gitu ya. Jadi gampangnya itu juga. Oke.
Nah, ada R, T, kemudian ada V. Nah, berarti otomatis adik-adik gunakan rumus PV sama dengan nRT. Tapi terlebih dahulu adik-adik mesti cari dulu molnya, ya. Jadi molnya gas hidrogen tinggal adik-adik dapatkan dengan cara mol itu sama dengan gram per mr, di mana gramnya 0,5 dibagi mr-nya adalah 2, didapat 0,25 mol. Setelah itu suhunya harus diubah menjadi satuan Kelvin, ya. Satuan Kelvin tinggal ditambahkan 273, berarti 27 ditambah 273 didapat 300 Kelvin. Dan tekanannya sudah 2 atm, jadi nggak usah diubah lagi. Oke, tinggal masukkan ke formula PP sama dengan nRT, di mana ditanya dalam soal sini adalah volume. Jadi kita rubah dulu sehingga V sama dengan nRT dibagi tekanan. Oke, adik-adik tinggal masukkan saja molnya 0,25, R-nya adalah 0,082, suhunya sudah kita ubah jadi 300 ya per 2 atm sehingga didapat 3,075 liter. Jadi volume gas hidrogennya adalah 3,075 liter atau kita bisa bulatkan menjadi 3,08 liter. Oke. Nah, itu. Kemudian untuk penyelesaiannya dalam keadaan standar, di sini tergantung dalam soal jika sudah di luar suhunya adalah 0 derajat Celcius dan tekanannya di luar 1 atmosfer. Oke, syarat kedua itu mesti terpenuhi, maka itu kategori keadaan non standar. Bisa juga diselesaikan dengan cara menggunakan hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro, ya. Nah, kapan menggunakan Gay-Lussac, kapan menggunakan Avogadro, dan itu juga kembali ke dalam soalnya. Dan ini sudah Kak Eka bahas di video Kak Eka sebelumnya mengenai khusus berbicara tentang hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro. Di situ sudah Kak Eka juga perlihatkan ciri-ciri soal kapan kita menggunakan Gay-Lussac, kapan kita menggunakan Avogadro, ya. Bagi adik-adik yang belum menonton, tenang saja, Kak Eka akan tambahkan linknya di deskripsi, oke? Jadi Kak Eka ingatkan kembali kalau hukum Gay-Lussac itu ya bunyinya adalah perbandingan mol sama dengan perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien, ya. Sedangkan hukum Avogadro itu kita bisa menggunakan karena ini perbandingan gas, berarti ada gas pertama dan gas kedua yang kita bandingkan. Oke. Nah, di sini kita pakai rumus P1 per N1 sama dengan V2 per N2. Ingat, P1 adalah volume pertama, gas pertama, P2 volume gas kedua, N1 adalah jumlah molekul gas atau mol, N2-nya adalah jumlah molekul gas kedua, ya. Jadi, inilah persamaan yang adik bisa pakai. Oke. Nah, untuk soal-soalnya dan contoh-contohnya juga sama, Kak Eka sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi silahkan adik-adik tonton ya videonya Kak Eka mengenai berbicara hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro agar mempermudahkan adik-adik untuk memahami tipe-tipe soalnya. Oke? Terima kasih untuk hari ini dan semoga bermanfaat videonya Kak Eka. Jangan lupa untuk like and subscribe-nya ya, dan terutama adik-adik mesti aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan materi terbaru dari Kak Eka. Good luck buat semua. Bye-bye.